Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Bat sayangi dan banggakan, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama bahasa Arab atau bahasa surga. Materi yang akan kita pelajari sekarang adalah fi'lul amri atau fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Kalau dipersingkat ya, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contohnya, iqra, bacalah. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat fi'il amr? Yang pertama, fi'il amr dibentuk atau disusun dari fi'il mudhari'. Di semester 1 kita pernah belajar fi'il mudhari' ya, masih ingat apa itu? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi atau yang akan datang. Nah, fi'il amr ini dibentuk atau dibuat dari fi'il mudhari'. Yang kedua, mengubah huruf ya pada awal fi'il mudhari' dengan huruf hamzah, kecuali pada jenis kata tertentu. Nanti ada perbedaan. Yang ketiga, memberi harokat kasroh atau dhammah, i atau u pada huruf hamzah di awal kata, dan memberi harokat sukun pada huruf di akhir kata. Kita lihat contoh ya. Ada fi'il mudhari' yaqra'u, sedang membaca. Bagaimana cara membuat fi'il amr dari kata yaqra'u? Nah, yaqra'u itu fi'il mudhari', fi'il amrnya adalah iqra'. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengubah huruf ya di kata yaqra'u tadi dengan huruf hamzah, lalu memberi harokat kasroh pada huruf hamzah. Jadi huruf ya diganti dengan huruf i ya, jadi ya menjadi i. Kemudian memberi harokat sukun pada huruf di akhir kata yaitu hamzah, sehingga yaqra'u menjadi iqra'. Ya diganti i, kemudian u dimatikan sehingga menjadi yaqra'u menjadi iqra'. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh bagaimana cara mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr ya. Satu bisa dilihat ya. Misalnya ada kata yasma'u. Ingat, yang diubah adalah huruf pertama yaitu huruf ya, diubah dengan huruf hamzah. Lalu yang kedua, huruf terakhir disukun. Jadi harokat yang lain, harokat huruf kedua dan ketiga jangan diubah. Nah, yasma'u menjadi isma'. Jadi ya menjadi i, kemudian u itu dimatikan. Yasma'u, dia sedang mendengar, menjadi isma', dengarkanlah. Kemudian yang kedua, yajlisu menjadi ijlis. Sekali lagi, jangan mengubah harokat pertama kedua ya. Yajli menjadi ijlis, bukan ijlas ya, ijlis. Yang ketiga, ada kata yaktubu. Nah, ini beda lagi. Kalau ada harokat uu, maka ya diubah menjadi u, bukan lagi i, sehingga yaktubu menjadi uktub, tulislah. Nah, nomor 456 ini rumusnya berbeda. Jadi kalau nanti anak-anak menemukan kata, di situ ada huruf wawu, ada huruf hamzah, ada huruf yang bertasdid, maka rumusnya berbeda. Misalnya ya, yaqulu, dia sedang berkata. Maka caranya adalah membuang huruf ya dan huruf wawu, dibuang. Sehingga menjadi qul, membuang huruf ya dan wawu, dan mematikan huruf terakhir. Yaqulu menjadi qul, katakanlah. Lalu yaqulu, membuang huruf ya dan huruf hamzah serta memberikan harokat sukun di akhir kata.
yakulu menjadi kul, makanlah. Yang terakhir ada kata kerja fi'il mudhari' yata'allamu, maka caranya adalah membuang huruf ya di awal kata menjadi ta'allam, belajarlah. Oke ya. Lanjut poin berikutnya. Fi'il amr ada dua jenis. Satu jenis laki-laki, yang kedua jenis perempuan. Jadi kalau kita memerintah orang laki-laki beda dengan memerintah orang perempuan. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan sama, perintah laki-laki, perintah perempuan sama. Misalnya bacalah, ya sama, bacalah. Tapi bahasa Arab berbeda. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali, yaitu dengan menambah huruf ya sukun di akhir kata. Contoh, isma, isma, dengarkanlah. Ini kalau laki-laki. Kalau kita perintah sama laki-laki, isma. Kalau sama perempuan, isma'i, gitu ya. Tambahi ya sukun. Kemudian ijlis menjadi ijlisi, uktub, uktubi, kul, kuli, kul, kuli, ta'alam, ta'allami. Gampang ya. Oke, selanjutnya poin terakhir, bagaimana cara kita membuat fi'il amr dalam kalimat. Oke, ada 3 contoh nanti untuk laki-laki dan perempuan. Contoh yang pertama untuk laki-laki ya. Ya Ahmad, iqra al-Qur'ana kulla yaum. Ya Ahmad, hai Ahmad, iqra, bacalah Al-Qur'an kulla yaum, setiap hari. Kalau yang kedua, ya Utsman, isma' al-adhan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau ada sukun ketemu sukun, yang pertama dikasrahkan. Jadi begini, ya Utsman, isma' jadi Ismail ya. Ismail cara bacanya aja. Ya Utsman, Ismail adhan. Hai Utsman, dengarkan suara adhan. Yang ketiga, ya Ja'far, hai Ja'far, uktub darsaka, tulislah pelajaranmu. Sekarang dilihat yang contoh perempuan ya di kolom sebelah kiri. Iqra menjadi iqra'i, sehingga ya Khadijatu, Khadijah itu perempuan, ya Khadijatu iqra'il Qur'an kulla yaumin. Hai Khadijah, bacalah Quran setiap hari. Ya Fatimah, Ismail adhan, dengarkan suara adhan. Yang terakhir, ya Rashidah, hai Rashidah, uktubi darsaki, tulislah pelajaranmu. Nah, demikian anak-anakku, semoga ya bermanfaat ya. Selamat belajar, semoga sukses dan bahagia. Gak hanya sukses loh ya, tapi harus bahagia dunia akhirat ya. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.